Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aldo. Saya dengan NIM 15272. Saya di sini ingin mempresentasikan aplikasi UI saya dengan tools Figma yang berjudul Rental Car atau Exclusive Rental Car. Jadi di sini kita bisa langsung mulai saja dengan klik restart. Nah, di sini akan dimunculkan splash screen yang berupa logo mobil kita, nama aplikasi kita, dan juga visi dari aplikasi kita. Lalu di sini dia akan berganti setelah 4 detik. Nah, habis itu kita dilanjutkan ke page ini get started atau mulai. Di dalam mulai ini ada background mobil, ada informasi, teks informasi, dan button lanjutkan. Kita bisa lanjutkan. Nah, sebelum melanjutkan kita disuruh review sedikit, review mobil. Di sini dengan menggesernya. Nah, ketika sudah di akhir kita bisa mulai. Nah, kita akan diarahkan ke page login. Nah, di page login ini kita punya 4 pilihan, yaitu dengan Facebook, Google, iCloud, atau email manual. Tapi karena kita user baru, kita diarahkan atau disarankan dengan daftar terlebih dahulu. Sini kita bisa klik daftar. Nah, di daftar ini kita juga menyediakan 4 opsi: email manual, Facebook, Google, dan iCloud. Nah, saya contohkan untuk input dengan email manual, daftar dengan manual. Sini bisa di input password, nama lengkap, jenis kelamin ini opsional seperti pilihan seperti laki-laki atau perempuan. Lalu sini nomor telepon. Nah, jika sudah diisi kita bisa mencet daftar. Nah, di sini bisa langsung daftar dengan email. Masuk dengan email. Masukkan email. Lalu di sini bisa masuk. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan jika daftar dengan Facebook. Di sini untuk 3 opsi ini sama semua. Saya contohkan dengan Facebook. Nah, di sini untuk Facebook ini ada ketentuan syarat dan ketentuan masing-masing. Untuk menyetujui aturan dengan aplikasi kami, kita bisa klik setuju. Kita bisa lanjutkan. Nah, untuk melanjutkan dia akan loading, mengambil data informasi kita sebagai user. Nah, jika kita daftar menggunakan Facebook, Google, atau iCloud, kita tidak perlu memverifikasi data lagi karena kita sudah ada datanya, karena sudah menyambungkan autentifikasi tadi. Kita bisa contohkan login dengan Facebook. Nah, dia loading terlebih dahulu lalu langsung home, atau bisa langsung memesan mobil atau menyewa mobil di aplikasi kita. Nah, tapi kita akan mencoba login dengan menggunakan email. Nah, di sini kita login dengan email. Nah, untuk login dengan email ini kita bisa mengisi email, password, dan sebagainya. Lalu kita bisa ingat saya untuk tidak usah mengisi lagi. Kita bisa langsung masuk kalau ini dicentrang atau di checklist. Kita bisa langsung masuk. Nah, di sini. Nah, terus kita juga menyediakan lupa password ketika kita ingin masuk tapi kita lupa password kita apa. Di sini kita menyediakan lupa password dengan 2 opsi, mengirim kode dengan 2 opsi, yaitu via SMS dan via email. Di sini kita bisa contohkan dengan
via SMS. Kita bisa klik ini untuk mengisi kode yang dikirimkan melalui SMS, lalu kita bisa lanjutkan. Nah, ketika kita sudah melanjutkan, kita disuruh membuat password yang baru. Nah, ketika sudah mengisi password yang baru, kita bisa ingat password kita atau ingat saya. Lalu kita bisa klik lanjutkan. Nah, di lanjutkan ini kita bisa masuk kembali dengan email ketika kita lupa password. Nah, di sini kita isi dengan password yang baru, lalu kita bisa masuk. Nah, untuk email manual, kita harus melengkapi data kita terlebih dahulu seperti avatar atau gambar, nama lengkap, nama panggilan, tanggal lahir berupa tanggal, dan juga email, lalu nomor telepon, dan juga jenis kelaminnya. Nah, untuk ketika ini sudah lengkap, ini saya contohkan ketika sudah diisi seperti ini. Lalu kita bisa lanjutkan. Nah, setelah lanjutkan, kita diarahkan ke halaman utama. Nah, di sini kita bisa langsung menyewa mobil mobil yang ingin kita sewa. Di dalam halaman utama ini kita bisa mencari mobil apa yang ingin kita sewa, atau kita bisa mencari sesuai brand atau merek. Saya contohkan dengan merek Mercedes-Benz. Nah, contohnya ini ada keluar mobil-mobil dengan merek Mercedes-Benz. Nah, di sini ini adalah ketika mobil sedang disewa user lain atau statusnya ini sedang disewa. Lalu kita bisa mencari mobil BMW dengan sini keluar mobil-mobil BMW ya. Ini ketika mobil sedang disewa. Di sini ada detail. Kita ke home. Di home juga ada detail, ada pesan sekarang. Nah, untuk sebelum kita pesan sekarang dan detail, kita ke profile terlebih dahulu. Di profile ini ada edit profile. Edit profile ini berfungsi untuk kita ketika kita ingin mengedit profil atau ada data yang salah, kita bisa klik simpan. Nah, ketika kesimpan, kita bisa di bawahnya ini ada keamanan. Keamanan ini PIN atau untuk masuk ke aplikasi kita, kita harus memasukkan PIN terlebih dahulu atau mengidentifikasi wajah kita, atau bisa lewat biometrik. Di bawahnya ini ada notifikasi umum, suara, getar, penawaran istimewa, diskon, dan lain sebagainya. Lalu di bawahnya ini ada kebijakan privasi, dimana ini yang tadi kita setujui dengan login Facebook. Ini persyaratan yang harus disetujui oleh peminjam atau penyewa atau user. Nah, lalu kita bisa ke home. Nah, di home ini saya contohkan untuk cara meminjam mobilnya. Di sini kita ada dua pilihan. Ini ketika kita sudah tahu detail atau informasi mobil tersebut, kita bisa langsung pencet pesan sekarang. Tapi ketika kita belum tahu ini mobil apa, spesifikasinya gimana, kita bisa pencet detail. Nah, di detail ini berisikan informasi nama mobil, rating mobil, informasi viewer mobil. Di bawahnya ada kekuatan mobil, ada kecepatan mobil, dan juga akselerasi mobil. Nah, di bawahnya ini ada rencana. Rencana ini informasi sewa per jamnya berapa. Lalu di sini ada alamat kantor rental car. Lalu di sini ada informasi harga per jamnya itu berapa. Nah, kita bisa contohkan untuk pesan sekarang. Nah, untuk pesan sekarang kita sebagai user nih harus mengisi alamat terlebih dahulu. Alamat peminjam agar kita bisa mengirim mobilnya sesuai alamat yang diisi. Lalu kita bisa
mengisi plat mobilnya, plat mobil apa yang ingin dipinjam. Lalu kita bisa mengisi tanggal pinjamannya tanggal berapa, lalu kita bisa memulangkannya tanggal berapa. Habis itu setelah ini sudah diisi, kita bisa pencet bayar. Nah, sebelum bayar kita harus memilih ini terlebih dahulu, payment method atau pembayaran melalui apa. Ada Visa, Amazon, Mastercard, dan juga PayPal. Di sini kita bisa milih Visa. Lalu di bawahnya ini ada informasi harga, yaitu ada biaya 3 juta per hari. Lalu ada admin dengan biaya adminnya 100.000 dengan total 3.100.000. Lalu kita bisa bayar. Nah, ini ketika keadaan pembayaran telah berhasil. Di sini ada pembayaran sukses, selamat. Lalu ada informasi harganya 3.100.000 dengan statusnya sukses, dengan tipe mobilnya Aventador dalam jangka waktu 1 hari atau 1 jam, dengan harga netnya ini 3.100.000 pada tanggalnya ini 29 Juni 2022 jam 1 siang. Nah, kita bisa lanjutkan. Ini kita akan diarahkan ke pesanan Anda atau list pesanan Anda. Jadi di dalam list ini ada mobil-mobil yang Anda pinjam atau yang Anda sewa ini. Contohnya seperti yang kita pesan tadi, ada Aventador dengan statusnya ini dalam perjalanan menuju rumah penyewa atau user. Nah, jadi untuk flow-nya ini seperti ini. Kita juga ada sewa mobil berdasarkan lokasi. Contohnya saya dari alamat rumah saya menuju Bidan Rizka. Sini bisa kita isi alamat dan tujuan, lalu dia secara otomatis akan mengeluarkan rekomendasi mobil yang berisikan mobil Mercedes-Benz S500 sedan dengan harga 3 juta atau 3.000 dengan per jamnya itu 125.000. Lalu kita bisa klik selanjutnya. Kita di sini akan diarahkan ke halaman checkout. Kita disuruh isi terlebih dahulu, lalu kita suruh plat mobilnya apa, tanggal peminjamnya tanggal berapa, tanggal pulangkannya tanggal berapa. Lalu kita bisa bayar seperti yang tadi. Di sini kita bisa memilih metode pembayarannya melalui apa, harganya berapa, kita bisa bayar. Nah, kita diarahkan ke ini. Ketika pembayaran berhasil, kita bisa lanjutkan. Nah, nanti di sini keluar list mobil yang baru, yang tadi S500 sedan. Nah, jadi untuk aplikasi rental car ini seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan UX dari aplikasi Viso Novel. Langsung saja kita buka. Kemudian ini adalah halaman beranda atau home dari aplikasi Viso Novel. Di sini kita ada top picks for you atau yang direkomendasikan lah. Ini juga ada novel populer untuk kita baca. Kemudian ini ada genre. Sebelah kiri kita klik library. Ini adalah terakhir kita membaca atau history kita yang sudah kita baca. Kemudian my list. My list adalah list kita. Kita akan membaca apa, kita list dulu bisa. Kemudian di sini ada genre. Nah, di sini ada all genre. Contohnya ada romantis, ada vampir, mafia, dan sebagainya. Banyak berbagai genre ada di novel ini. Kemudian ini adalah genre wanita ya. Dan ini genre lelaki. Kemudian kita geser.
ada menu profile. Nah, di sini kita masuknya pakai akun Google ya, akun Gmail. Ini last read, yaitu history tadi saya sudah sebutkan. Kemudian ada akun setting, untuk men-setting bahasanya mungkin kita ganti bahasa Indonesia. Oke, kita simpan, kita klik cerita pria karena saya pria ya. Oke, kita ke genre. Ini dating. Nah, kita cari novel action, kita baca dipaksa menikahi mafia cacat. Nah, ketika kita klik mulai baca, nah di sini ada settingannya, ada pengaturan. Ini oke, sebelumnya kita membacanya seperti membaca buku ya, di flip, digeser. Ketika kita klik geser ke kanan, nah dia akan berganti halaman, kiri berganti lagi. Ini ketika kita setting gulir atau scroll, kita membacanya jadi scroll. Oke, kita scroll pelan-pelan. Nah, ada yang ketinggalan. Kemudian jika kita juga bisa mengaktifkan mode malam. Nah, malam. Kemudian kita juga bisa berkomentar. Komentar apa nih? Terserah kita. Karena saya belum membaca, jadi saya belum bisa berkomentar. Jadi nanti saya baca, kemudian saya akan berkomentar. Oke, kita kembali. Dan masih banyak, ada komik juga. Di sini ada berbagai macam genre ya. Oke. Nah, langsung masuk ke terakhir baca. Bacaan terakhir atau histori kita tadi yang kita baca. Nah, di sini ada persenan kita baca. Di bawah bacaan judul the story ada persenan, kita baca sudah sampai mana, sudah berapa persen. Oke, baik, mungkin itu saja bisa saya jelaskan dari aplikasi Vizo Novel ini. Kurang lebihnya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.